Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Rahmadani, NIM 2003 01501055 kelas PJKRD. Saya akan melakukan presentasi tentang perkembangan olahraga masyarakat, olahraga amatir dan olahraga profesional. Pada tahun 1927, seorang penduduk Madrid, Don Santiago, memberanikan diri membawa kesebelasan Real Madrid untuk suatu turnamen ke Amerika Serikat. Perlawanan itu menghasilkan cukup banyak pendapatan. Karena itu, para pemain Real Madrid memutuskan serentak menandatangani kontrak sebagai pemain bayaran. Peristiwa itulah menandai pertama kalinya sepak bola profesional di Inggris. Tetapi masih belum jelas. Baru sesudah Spanyol menjadi pionirnya, maka sepak bola profesional merajalela. Menjelang Perang Dunia Kedua, sudah seluruh Eropa bebas non-komunis menganut sepak bola bayaran. Kecuali Jerman, belum ada Barat dan Timur. Netherlands, Belgia, dan negara-negara Skandinavia. Tetapi segera sesudah Perang Dunia Kedua, negara-negara ini pun turut mengadakan sepak bola bayaran karena terpaksa. Semua pemain-pemain terbaiknya dibeli luar negeri. Dari uraian terlintas nyatalah bahwa sepak bola profesional berlaku di negara-negara bebas non-komunis. Ilustrasi singkat tersebut menggambarkan kasus dalam olahraga profesional. Artinya, seorang profesional bermain untuk memperoleh bayaran sebagai mata pencaharian. Sekitar awal tahun 1920-an di Inggris, sepak bola bayaran jadi kenyataan. Yang pertama muncul olahraga bayaran, yaitu dalam cabang olahraga tinju. Mula-mula bayarannya tidak begitu berarti, tapi lambat lain petinju-petinju terbaik atau kelas barat jadi orang kaya. Sebut saja George Best, Irlandia; Pele, Brasil; Johan Cruyff, Netherlands; dan Beckenbauer, Jerman Barat. Mereka menjadi seorang multi-milioner dalam dolar US berkat kemahirannya bersepak bola. Muhammad Ali masih melebihi kekayaan mereka berkat kebolehannya bertinju. Sesudah sepak bola dan tinju, maka di tahun 1930-an timbul profesionalisme dalam dunia balap sepeda. Eropa Barat waktu itu mengalami popularitas dari apa yang disebut 6 dekade balap sepeda dalam velodrome selama 6 hari 6 malam. Tiap hari, terlebih waktu malam, ruang balap penuh dengan penonton. Di Indonesia, profesionalisme dibenarkan karena dalam memperluas lapangan kerja. Organisme profesional dalam olahraga mempunyai aturan sendiri dan tidak sama dengan organisasi olahraga biasa pada umumnya. Administrasi olahraga profesional diatur sebagai administrasi niaga yang dipimpin oleh seorang manajer. Roda administrasi dijalankan oleh sejumlah pegawai yang juga digaji dan tidak dilakukan oleh orang-orang yang secara sukarela menjadi pengurus
seperti dalam olahraga biasa, yakni mereka menjadi anggota organisasi olahraga amatir. Profesional di Indonesia belum berkembang seperti di negara lain, khususnya negara-negara liberal. Di negara-negara sosialis tidak kenal profesionalisme. Segala segi kehidupan diatur dan menjadi tanggung jawab negara. Demikian halnya dengan olahragawan. Kehidupan mereka dijamin oleh pemerintah dan memperoleh gaji seperti pegawai negeri. Mereka tidak memperoleh bayaran karena prestasinya sebagai warga negara. Mereka bekerja untuk negara dengan melatih diri dan bertanding sebagai tugasnya. Bagi mereka, ini diberikan status amatir negara. Jadi, bukan profesional meskipun segala kebutuhannya disediakan, pemerintah termasuk fasilitas latihannya, tapi bukan pula amatir yang berolahraga demi kesenangan belaka. Olahraga prestasi dan olahraga kesehatan. Olahraga prestasi olahraga di dunia semakin menunjukkan kemajuan semakin dramatis di tahun-tahun belakangan ini. Hasil evaluasi dan yang mampu menghasilkan prestasi yang intensif hanyalah atlet-atlet yang mampu menghasilkan prestasi yang intensif hanyalah atlet-atlet yang pertama, memiliki fisik yang prima, kedua, menguasai teknik yang sempurna, ketiga, memiliki karakteristik psikologis dan moral yang diperlakukan oleh cabang olahraga yang ditekuninya. Keempat, cocok untuk cabang olahraga yang dilakukannya. Dan yang kelima, sudah berpengalaman berlatih dan bertanding bertahun-tahun. Olahraga kesehatan. Perkembangan olahraga di sekolah dan perkembangan tingkat kesejahteraan masyarakat berkaitan erat dengan perkembangan olahraga kesehatan di Indonesia. Istilah olahraga kesehatan menjadi populer sejak tahun 1980. Namun, olahraga kesehatan sudah dikenal sejak 59 tahun yang lalu, khususnya sejak zaman Jepang dengan memperkenalkan Taiso, yang merupakan olahraga massal bagi murid-murid di sekolah. Dalam perjalanan selanjutnya, olahraga kesehatan mengalami pasang surut mengikuti arah dan kebijakan pemerintah dalam hal olahraga dan juga mengikuti perkembangan tingkat kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Itulah tadi presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.